Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan nama saya Ryan Dayapula dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kapan dan di mana dimulainya kebangkitan peradaban Islam. Yaitu peradaban Islam dimulai pada abad ke-8 Masehi. Muhammad Isa Ansri berpendapat bahwa awal mulanya kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordoba. Di Baghdad didulukan Al-Hikmah yang menjadi pusat kegiatan ilmiah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi. Sementara di Cordoba, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman II dari 822 sampai 852 Masehi dengan didirikannya universitas serta memperluas dan memperindah masjid. Kemudian menjelaskan faktor-faktor kemajuan Islam di dunia, yaitu yang pertama terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan bangsa lain membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya asimilasi dengan Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Kemudian gencarnya gerakan penerjemah pada masa Khalifah Al-Masyur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini penerjemah didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam pasar ini proses penerjemah semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Kemudian yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Pada masa ini, pendidikan Islam berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan budaya Islam sendiri yang berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur-unsur pembawaan ajaran Islam sendiri dan unsur-unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur budaya Persia, Yunani, Romawi, dan India, serta unsur budaya lainnya. Kemudian yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Majunya pada pilar filsuf Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul ilmuwan seperti Jabil bin Hayyan, Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Khawazi, Al-Farabi, Ibnu Umayyah dan Ibnu Rashid. Kemudian yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dengan sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dan cara belajar membaca buku-buku yang bermanfaat. Kemudian menjelaskan jenis pemetaan periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution. Harun Nasution dari 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama periode abad klasik dari 650 sampai 1250 Masehi. Yang rasi pada periode ini, Islam digambarkan berada pada kondisi kejayaan di mana pusat peradaban adalah dunia Islam, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan segala aspeknya. Pada masa ini, umat Islam dinilai benar-benar konsekuen dalam menjalankan ajaran Al-Quran, termasuk penggunaan akal sehingga ilmu berkembang pesat. Kemudian yang kedua, periode abad pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan, pada periode ini kejayaan Islam dinilai sudah meredup dan dianggap sebagai kemunduran signifikan. Penyebab kemundurannya antara lain karena ulama sudah tidak memiliki keberanian melakukan ijtihad, penggunaan akal dianggap sudah bukan lagi yang penting. Ulama banyak bergantung pada pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, periode abad modern dari 1800 sampai sekarang. Pada periode ini di dunia Islam
dinilai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah mengalami kemunduran pada periode sebelumnya. Kesadaran untuk bangkit pada periode ini turut diserbarkan kebangkitan bangsa Eropa yang menguasai dunia termasuk Islam di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan peradaban Islam di masing-masing benua Eropa, yaitu di benua Eropa di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Agama Islam dibawa oleh salah satu keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman. Di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah. Kemudian di Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permukaan Khalifah Sulaiman. Saat ini diperkirakan 18% dari total penduduk memeluk agama Islam. Kemudian di Inggris, termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan universitas Islam telah hidup di Spanyol ke Inggris. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris adalah The Islamic Council of Europe, kemudian The Union of Muslim, ada juga The Association of British Muslim, kemudian Islamic Foundation and Muslim Institute. Kemudian selanjutnya menjelaskan biografi singkat tentang Muslim yang telah memberi pencerahan dunia di benua Eropa. Yang pertama, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Ibnu Sina yaitu Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Asli bin Sina, lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di desa Kormeisan, Afsha dekat Bukharas, sekarang di wilayah Uzbekistan, dan wafat tahun 1037 Masehi. Seperti anak-anak muslim lainnya, kala itu pelajaran awal yang harus dipelajari adalah tentang Al-Quran. Lalu ia pun belajar ilmu lainnya. Ibnu Sina berasal dari keluarga berhamzah, di mana sangat akrab dengan pembahasan ilmiah yang disampaikan bapaknya sejak kecil. Ibnu Sina telah mempelajari sastra dan ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan lain-lain. Kecerdasan ia telah banyak menguasai ilmu saat usia 10 tahun. Setelah Ibnu Sina mempelajari ilmu logika, hitung pengobatan, dan filsafat. Setelah hidupnya, Ibnu Sina telah menulis 450 buku kepada beberapa pokok bahasan besar. Kebanyakan memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Karya besarnya yang sangat monumental adalah berjudul Konon fi al-Tabib. Karya besar lainnya seperti buku filsafat yang berjudul Asy-Syifa dan juga Al-Isyraf Watanbihat. Pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor atau Bapak Kedokteran. Kemudian Ibnu Rushd, yaitu Abu Walid Muhammad bin Rushd, tahun 520 Hijriah, lahir di Cordoba juga. Dilahirkan dari keluarga terpandang. Ayah dan kakeknya adalah hakim-hakim terkenal. Sejak kecil Ibnu Rushd telah mempelajari ilmu fikih, ilmu hitung, dan kedokteran di Sevilla. Lalu pulang ke Cordoba untuk studi, meneliti, dan menulis. Kemudian di usianya yang ke-18 tahun, hijrah ke Maroko. Setelah hijrah ke Maroko, mendalami teologi atau ilmu tauhid, berpaham Asy'ariyah, sehingga ia mendapat ahli dalam bidang syariat, kedokteran, dan filsafat. Kemudian menurut Ernest Renan, dari 1823 sampai 1892, karya Ibnu Rushd mencapai 78 judul yang terdiri dari 39 judul tentang filsafat, 5 judul tentang kalam, 8 judul tentang fikih, dan 20 judul tentang ilmu kedokteran, 4 judul tentang ilmu falak, matematika, dan astronomi, 2 judul tentang nahwu dan sastra. Kemudian Ibnu Haytham,
Ibnu Ali Muhammad Al-Husan Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah pada 3504 Hijriah, bertepatan dengan 965 Masehi, dan wafat pada tahun 1039 genap usia 74 tahun. Sejak kecil ia amat giat menuntut ilmu, terutama Al-Quran, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Mula-mula di Basra, lalu merantau ke Ahwas dan Baghdad untuk memperdalam ilmu-ilmu tersebut. Ibnu Hetman remaja mulai meneliti alam semesta dan mulai melakukan percobaan ilmiah. Hasilnya ditulis menjadi buku. Lalu ia pun pergi ke Mesir untuk meneliti aliran sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Ia menjadi pengajar di Universitas Al-Azhar. Ibnu Haytham menetap di Kairo dan wafat sekitar tahun 1039 Masehi. Kemudian penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Kemudian Jabir bin Hayyan, Al-Kindi atau Al-Qidus, kemudian Az-Zahawari atau Abu Qasis, Al-Khawarizmi atau Algorisma, Ibnu Zakaria Al-Razi atau Razes, dan Ibnu Bajah atau Avanpach. Yang kemudian mengapa bangsa barat menjadi maju sedangkan umat Islam mundur. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Namun kenyataannya banyak umat Islam yang malas belajar, bahkan ada yang beranggapan bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga tinggal di dapur. Tidak sedikit juga justru meniru bangsa barat, budayakan bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah sebagian contoh kenapa umat Islam mundur, karena sebagian umat Islam telah menganggap bahwa pendidikan nomor sekian, sedangkan bangsa barat sangat menjunjung dan menghargai pendidikan. Kemudian, sejak kapan kemunduran umat Islam dan apa penyebabnya? Kemunduran umat Islam terdapat pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Hal ini disebabkan oleh satu, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Kemudian yang ketiga, para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, krisis di bidang ekonomi. Yang kelima, dedikasi moral yang tidak terkendali. Dan yang keenam, apatis dan stagnasi dalam dunia iptek. Yang ketujuh, konflik antar kerajaan Islam. Kemudian bagaimana peradaban Islam yang ada sekarang dibandingkan periode di masa lalu, dan apa alasannya? Peradaban Islam di masa kini lebih maju dibandingkan di masa lalu pada beberapa aspek seperti ilmu pengetahuan jumlah umat Islam, rasa toleransi dan persatuan, serta beberapa hal lainnya. Namun, peradaban Islam di masa lalu juga memiliki beberapa aspek yang lebih baik dibandingkan masa kini seperti akhlak umatnya dan pengetahuan tentang agama Islam. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang perkembangan Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.